Anda seorang wanita karir? 6 tips ini akan membuat Anda berkarir dengan bahagia. Bukan hal mudah memang untuk kita kaum Hawa memutuskan untuk berkarir, mengingat berbagai macam pertimbangan. Hal terberat untuk dipertimbangkan salah satunya adalah sang buah hati yang terpaksa harus kehilangan waktu, kehadiran, dan kebersamaan dengan kita. Suami kena PHK, sakit kronis, dan belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa beraktivitas sama sekali. Sementara tawaran kerja yang datang membuat kita terpaksa harus menerima tanpa berpikir panjang dalam kondisi terdesak oleh kebutuhan yang semakin melambung. Dalam kondisi demikian, kita terpaksa beralih menjadi peran sang pencari nafkah, menggantikan peran suami sekaligus merangkap sebagai penjaga sarang, mengurus kebutuhan dan pekerjaan rumah tangga, serta tetap berusaha mengasuh anak meski dalam kondisi yang terbatas, baik secara waktu maupun tenaga. Berikut 6 tips yang bisa kita lakukan atau pertimbangkan bagi yang sekarang sedang memutuskan untuk berkarir atau sudah berkarir tapi merasa semua hal gak sesuai dan kita tertekan karenanya. 1. Tentukan tujuan yang jelas untuk apa kita memutuskan bekerja. Tetapkan tujuan yang benar sesuai dengan kodrat awal kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niat. Niat awal sangat menentukan kestabilan pikiran kita dalam menjalani peran sebagai wanita karir. Pastikan tujuan kita niatkan benar-benar ingin membantu suami sesuai dengan kodrat kita sebagai pendamping dan penyejuk hatinya. Hasil yang kita peroleh benar-benar kita utamakan untuk menyokong kebutuhan rumah tangga. Bahkan suami berhak atas penghasilan kita, sekalipun untuk kebutuhan pribadinya. Menjaga mental suami dalam keadaan stabil, dampaknya akan berbalik kepada stabilnya mental kita juga. Meskipun faktanya suami tak berpenghasilan sama sekali karena keadaan yang tak memungkinkannya untuk bekerja. Seperti istri beliau Rasulullah SAW, Siti Khadijah, pedagang kaya raya yang menyerahkan sebagian atau bahkan hampir seluruh kekayaannya untuk kepentingan dakwah beliau. 2. Pastikan kita memutuskan dengan cerdas, bukan keputusan cepat yang didominasi oleh emosi semata. Ingatlah bahwa keputusan untuk bekerja adalah keputusan besar yang tidak bisa diputuskan dengan cepat, singkat, dan padat. Dengarkan berbagai macam pertimbangan mereka yang kita ajak bicara. Kesiapan mereka mengasuh putra-putri kita dan menyampaikan resiko-resiko bekerja pada mereka. Mungkin ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak seluruhnya tercover. Bicarakan semua resiko agar bisa ditemukan pemecahan siapa yang akan menggantikan peran kita nanti. Agar anak-anak tidak terlalu terkorbankan secara mental, tetap ada pengganti ibunya. Buatlah jadwal dengan terperinci dari sejak bangun tidur hingga menjelang tidur. Jadwal akan membantu kita menjaga kestabilan mental kita sendiri dan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dengan memanfaatkan waktu lebih maksimal.
3. Pastikan anak sudah menyelesaikan perkembangan emosionalnya hingga minimal 0 sampai 9 tahun. Keputusan untuk meninggalkan anak yang masih pada kondisi belum matang secara mentalnya adalah keputusan yang tidak bisa kita remehkan. Usia anak bisa menjadi pertimbangan penting apakah mereka sudah siap secara mental pada kondisi ketiadaan kita nanti. Sudah matangkah anak dalam mengatasi emosinya, mengenali emosi, dan bagaimana mereka menyikapi setiap emosi yang hadir? Pastikan kita sudah menanamkan pada mereka bahkan sejak mereka bayi. Menamai setiap jenis emosi, apa nama perasaan mereka, dan pastikan mereka berani mengungkapkan perasaan dan jenis emosinya. Ini penting karena kecerdasan emosional akan menentukan stabilnya mental mereka dalam kondisi terburuk sekalipun. Hingga pada kondisi kedua orang tuanya harus bekerja, mereka akan tetap bisa kokoh bertahan karena memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri. 4. Pastikan minimal Anda paham selain kondisi emosional, Anda sudah mengenali watak kecerdasan, gaya belajar, tipe otak, maupun bahasa cintanya. Mengetahui minimal watak dasar, tipe otak, dan bahasa cinta baik suami maupun anak-anak termasuk skill krusial yang harus kita miliki. Ini penting karena ada beberapa anak akan sangat merasa kehilangan dengan ketidakhadiran kita. Meski hanya 8 jam, ada anak yang tidak terpengaruh sama sekali baik kita ada maupun tidak ada. Ada beberapa anak yang harus ada ibunya setiap saat dan sangat tergantung dengan ibunya. Sulit mengambil keputusan tanpa ibunya. Ada juga yang setiap 1 jam sekali harus dibelai atau dipeluk ibunya. Faktor watak, tipe otak, dan bahasa cinta sangat berpengaruh besar pada kestabilan emosi dan mental mereka. Pahami bahwa semua anak berbeda, tidak ada yang sama. Mereka terlahir dengan pembawaannya masing-masing. 5. Pastikan pihak yang menggantikan peran sementara kita adalah orang yang tepat. Samakan persepsi dan visi misi dalam mendidik, meskipun dengan mertua maupun orang tua kita sendiri. Terkadang orang tua kita masih menggunakan pola pengasuhan model jadul yang sudah tidak sesuai diterapkan pada kondisi anak era sekarang. Jangan sampai pola pengasuhan yang berbeda akan berdampak pada kebingungan anak. Faktor desain otak dan kinerja hormonal juga sangat menentukan dalam pola pengasuhan karena desain otak suami bukanlah penjaga sarang, melainkan sang pemburu. Maka turunkan harapan pada suami untuk benar-benar bisa menggantikan peran kita secara totalitas. Begitupun dengan mertua dan orang tua yang pada usia 45 plus kondisi estrogen mereka mengalami penurunan yang terus-menerus hingga pada level yang sangat sedikit. Hingga tidak ada sel telur yang diproduksi. Kita bisa bayangkan seberapa sensitif mereka dalam penurunan itu bukan 5 sampai 7 hari, melainkan seumur hidupnya. 6. Pastikan anak mendapatkan hak 5 waktunya.
Semua manusia memiliki 5 waktu berkualitas yang akan sangat menentukan kestabilan emosi dan mental masing-masing. Pastikan anak tidak kehilangan waktu ini karena merupakan hak dasar mereka yang tidak bisa kita renggut begitu saja. Pakar kriminologi Hanifah Hasna membagi waktu berkualitas ini menjadi 5 di antaranya. Me time, waktu anak sendiri dengan hobi dan kesukaannya. Couple time, waktu berdua bersama orang tuanya. Family time, waktu bersama keluarga. Social time, waktu bersosialisasi dengan teman-teman dan orang-orang di sekelilingnya. Receh time, waktu nggak ngapa-ngapain. Demikian 6 tips agar anak bisa berkarir dengan bahagia. Ketahuilah bahwa bahagia berakar dari ketenangan hati, bukan hanya soal pemenuhan materi. Mudah-mudahan bermanfaat.